Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana alur atau proses mulai dari pembuatan algoritma untuk pseudocode, kemudian lanjut ke flowchart, kemudian sampai ke pembuatan programnya. Saya akan berikan satu contoh mulai dari pseudocode, kemudian masuk ke dalam flowchart, kemudian masuk ke dalam programnya, di mana program ini saya akan menggunakan MATLAB. Kemudian untuk contoh kali ini saya terangkan tentang rata-rata dari suatu data yang jumlah datanya itu diketahui yang jumlah datanya itu dimasukkan oleh user atau pengguna. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mulai dari pseudocode-nya dulu yang kita buat. Yang pertama, ingat bahwa pseudocode itu bahasanya ringkas ya. Saya akan tuliskan di sini pseudocode. Kemudian kita mulai dari input. Saya masukkan inputnya n. Yang pertama n. N itu adalah jumlah datanya. Jadi jumlah data itu ditentukan oleh pengguna. Nanti pengguna menginput n-nya. Kemudian data yang kedua, setelah n diketahui, maka data yang dimasukkan itu berdasarkan jumlah n yang dimasukkan oleh pengguna. Berarti data X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, X3 nilainya berapa, sampai dengan Xn. Ya, terserah pengguna mau masukkan berapa datanya. Kalau misalkan n-nya diisi 100 ya berarti X1 sampai X100. Kalau n-nya diisi 5 berarti X1 sampai X5. Nah, setelah ini kita masuk di proses untuk pseudocode. Di proses itu yang pertama kita jalankan berarti berdasarkan rumus rata-rata, berarti semua datanya ini harus kita jumlahkan. Di sini saya pakai simbol JML. Berarti JML itu sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai Xn. Setelah semua datanya dijumlahkan, maka kita peroleh ratanya itu sama dengan JML per n. Apa itu n? N adalah jumlah datanya tadi. Berdasarkan rumus rata-rata adalah jumlah semua datanya dibagi dengan jumlah data. Setelah kita sudah dapat ratanya, kita tentukan outputnya. Maka outputnya sesuai dengan yang kita tuliskan adalah rata. Selesai untuk pseudocode-nya. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana setelah pseudocode-nya selesai kita membuat flowchart-nya. Oke, sesuai dengan informasi yang sudah saya berikan sebelumnya, maka langkah-langkah pembuatan flowchart berdasarkan pseudocode yang saya buat tadi. Ini tadi. Oke, kita tentukan dulu. Yang pertama itu kita harus memulai dulu. Jadi untuk flowchart itu harus dimulai ya. Dimulai. Kemudian setelah mulai tanda panah ke bawah. Ingat, untuk simbol gambar input itu menggunakan gambar jajar genjang. Apa yang diinput? N, kemudian X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Selanjutnya setelah diinput, apalagi yang kita bisa tuliskan? Oke, proses ingat, proses itu gambarnya adalah untuk flowchart itu adalah persegi panjang. Jadi proses itu gambarnya persegi panjang. Pseudocode yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam sini. Apa tadi yang ada adalah JML itu sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah Xn. Kemudian terakhir menghitung rata itu sama dengan apa tadi? JML dibagi n. Setelah proses, kemudian kita lanjut. Nah, harusnya ada di bawah sini. Tapi karena tidak muat berdasarkan simbol flowchart, maka kita menuliskan lingkaran ya. Lingkaran. Kalau misalnya di lingkaran di sini kita beri tanda, misalkan di sini lingkarannya A1A saja. Berarti nanti dia akan melanjut dalam satu halaman, nanti masuknya di sini. Berarti di sini A,
lurus. Nah, oke. Ini untuk menyambungkan flowchart yang masih pada satu halaman. Jadi kalau misalkan di sini sudah A, berarti lanjut di sini A. Maka outputnya adalah, karena kita sudah peroleh rata-rata, berarti output pakai gambar jajar genjang ya. Gambar jajar genjang berarti outputnya apa? Kalau sudah dapat outputnya berarti ditulis rata. Selesai. Oke, jadi namanya program harus diakhiri, maka yang langkah-langkah yang terakhirnya adalah kita mengakhiri program ya. Jadi ini end atau selesai. Ya, demikian pembuatan flowchartnya untuk algoritmanya, dan kita lanjut ke programnya. Oke, berdasarkan flowchart yang sudah kita buat, kita akan masukkan ke dalam bahasa program. Dalam kali ini saya akan masukkan dalam bahasa program MATLAB. Oke, ini tampilan MATLAB. Untuk ini nanti command window ini adalah tempat untuk merunning programnya. Tapi kita tidak akan membuat program di sini, tapi kita akan membuat di scriptnya atau di editing programnya. Di command window kita bisa klik ke tulis edit, kemudian kita enter, akan muncul program editingnya. Nah, yang kita hitung tadi flowchartnya, yang pertama adalah untuk menghitung rata-rata dari banyaknya data yang ditentukan oleh pengguna. Oke, untuk mengawali sebuah program di MATLAB supaya data yang sudah kita tuliskan di MATLAB sebelumnya tidak bercampur dengan data yang ingin kita buat, maka kita harus menuliskan clear all. Gunanya adalah untuk menghapus semua variabel atau data-data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita bersihkan layarnya dengan CLC supaya nanti layarnya kosong mulai dari awal. Oke, berdasarkan yang sudah kita buat tadi, kita mulai dari proses input terlebih dahulu. Input seperti yang sudah kita tuliskan di flowchart, bahwa inputnya itu adalah pengguna memasukkan jumlah datanya. Di sini saya misalkan n. Jadi n itu sama dengan input, kata-katanya adalah masukkan jumlah data yang Anda inginkan. Buat sama dengan, kasih spasi biar rapi. Kemudian kita jangan lupa ya bubuhi dengan titik koma. Selain input untuk masukkan jumlah data, tadi kita akan memasukkan nilainya dari masing-masing data sebanyak jumlah data yang dia masukkan tadi, n ini. Maka kita gunakan for ya. Kita gunakan for, berarti anggap aja pakai i saja, dimulai dari 1 sampai ke n. Jadi gunanya ini untuk menjalankan banyaknya data mulai dari 1 sampai jumlah data yang diinginkan. Kita pakai selisih datanya 1 ya. Jadi kalau misalkan tadi datanya pertama itu 1, kedua, ketiga, dan jadi selisihnya 1. Kemudian kita input ya, mulai dari xi. Jadi ini x yang pertama, nanti berjalan sampai ke xn. Kemudian saya inputkan nilai data ke 1 ya. Misalkan nilai data ke 1 saya gabungkan saja dengan i ya. Nilai data ke 1 i, nggak usah pakai spasi. Di sini baru kita pakai spasi sama dengan biar rapi. Oke, karena di sini i-nya masih dalam bentuk numerik, kita harus ganti i-nya ini supaya nanti ditampilkan di tulisannya menarik. Kita ganti numeriknya menjadi huruf dalam bahasa program itu menggunakan string. Bahasa MATLAB-nya berarti kita merubah huruf numerik ke string ya. Merubah ke numerik ke string. Oke. Jadi di sini kita merubah dari bahasa numerik ke string. Jadi kita merubah angka yang tadi ada nilainya menjadi tidak ada nilainya supaya bisa ditampilkan. Nah, karena ini ada lebih dari satu perintah, maka kita harus pakai tanda kurung siku ya. Kurung sikunya dimasukkan di sini, kemudian titik koma. Oke, jadi nanti yang tampil adalah
nilai data ke 1, nilai data kedua, nilai data ketiga, sampai kalau misalkan jumlah datanya 5 berarti sampai data ke-5. Kalau misalkan 100 berarti nanti akan muncul terus sampai nilai data ke 100. Ya tergantung pengguna dia mau gunakan sampai apa. Kemudian jangan lupa N ya. Oke, proses input selesai, kita lanjut ke proses perhitungannya. Diproses seperti yang kita masukkan tadi. Berarti yang pertama kita mau hitung adalah jumlah ya. Jumlah berarti karena jumlahnya itu berdasarkan X1, X2, X3 berarti kita juga harus pakai for. Jadi for itu I sama dengan mulai dari 1 sampai dengan selisih 1 sampai ke N, berlaku untuk JML ya. Jumlah itu sama dengan kita mulai dari X1, jadi jumlahnya itu pola pikirnya adalah nanti X1 ditambah X2, X3. Oh, kalau X1 tambah X2, X3 berarti kita harus masukkan dulu, deklarasikan dulu bahwa jumlah yang pertama itu sama dengan X1 ya. Kan X1 berarti data yang pertama. Berarti karena ini berjalan maka jumlah X1-nya tadi JML yang baru itu sama dengan JML yang lama itu ditambah X2. Karena di sini kita mulai X1-nya sudah ada, JML yang lama itu artinya X1 yang sudah ditulis di atas. Oh, ini jangan lupa titik koma. JML yang lama ditambah X2. Karena ini X2 berarti kita mulainya tidak dari 1 tapi kita mulainya dari 2. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke, alurnya adalah JML yang baru itu sama dengan JML yang lama, atau X1 yang ditulis di pertama, JML yang lama ditambah X2. Berarti nanti kalau berjalan lagi ketiga berarti JML yang baru sama dengan JML yang X1, X2 tadi ditambah X3. Jadi JML yang ketiga berarti adalah JML X1 tambah X2 ditambah lagi X3 dan seterusnya, sehingga semua JML-nya bisa dihitung ya. Semua JML-nya bisa dihitung, jangan lupa kemudian di N. Sehingga nanti harapannya adalah JML yang terakhir adalah JML yang jumlah semua datanya dijumlahkan. Kemudian selanjutnya adalah jumlahnya kita bagi menjadi N, kita hasilkan rata. Berarti ratanya itu sama dengan JML dibagi N. Selesai. Oke, itu prosesnya, ratanya sudah dapat. Kemudian kita masukkan di outputnya. Outputnya berarti perintah dalam MATLAB untuk output itu adalah display untuk menampilkan. Kemudian jadi rata dari data adalah pakai spasi adalah, nah itu tadi apa, rata ya, rata. Oh ya, ini tadi lupa pakai tanda petik. Oke, rata tadi masih dalam bentuk numerik, jadi kita rubah dulu numeriknya ke string ya. Numeriknya kita rubah ke string. Ini sudah cukup. Jangan lupa karena ada dua perintah dalam satu baris, maka kita harus pakai kurung siku, baru kita tutup lagi kurungnya. Klik. Oke, selesai. Kita cek lagi, clear all, CLC, N inputnya. N inputnya ini, inputnya adalah masukkan datanya, N-nya mulai dari data pertama sampai data ke N. Inputnya mulai dari X1 itu adalah nilai data ke-1, X2 nilai data kedua, dan seterusnya. Menjumlahkan X-nya tadi adalah JML kita perkirakan untuk X1, X2, JML X1, X2, X2 dan seterusnya. Setelah selesai itu kita save ya. Kita save dulu, harus di save dulu. Misalkan di sini saya save pemrograman programan di A2. Oke, latihan 1 saya save. Oke, setelah saya save baru saya running ya. Saya running. Nah, ini jangan lupa yang diklik adalah add to page ya, karena page-nya harus diklik dulu supaya dia jalan. Setelah kita add to page baru kita lihat error. Oke, jadi error tadi karena ini ya, kita lihat ini error. Berarti error itu kita bisa cek. Oh, ini tadi ada tanda kurung siku ditutup. Di ini yang di atas kurung siku ditutup. Ini kurung siku dibuka. Di sini lupa dibuka. Kurung sikunya kita buka, kemudian kita save kembali, kemudian kita run ya.
Oke, sehingga jadilah masukkan jumlah data yang Anda inginkan. Misalkan datanya ada 5 ya. Oke, nilai data ke satu ada misalkan 45, ada 567, ada 34, misalkan ada 23, ada 43. Jadi rata-rata dari data adalah 42,4. Oke. Ini adalah program untuk menghitung rata-rata yang jumlah datanya ditentukan oleh user. Bisa Anda perhatikan seperti ini programnya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.